kendalanya, apa masalahnya, seperti itu. Ya, jadi tadi saya minta di Keting, minta tolong kalian untuk menyiapkan laptop. Di sini ada 25 orang ya, dengan saya 26 orang. Dari 25 orang ini yang sedang menggunakan laptop atau yang punya laptop ya, baik itu di laptop pribadi maupun laptop punya kakak atau punya orang tua atau punya adik yang bisa digunakan untuk mengerjakan proyek ini berapa orang? Silakan coba raise hand. Saya mau lihat berapa orang yang punya laptop. Yang punya ya, kalau misalkan tidak punya pribadi, siapa tahu mungkin kakaknya yang punya bisa dipinjam atau mungkin ada sepupunya yang bisa dipinjam. Karena proyek ini itu kita menggunakan laptop. Kalau handphone agak-agak ribet. Silakan angkat tangan yang punya laptop atau yang bisa menyediakan laptop. Saya mau lihat berapa banyak. Sudah? Sudah semua angkat tangan bagi yang punya. Di sini yang angkat tangan ada 15 orang ya. Jadi dari 25 orang ada 15 orang yang punya laptop. Satu, dua, tiga, ya 15 orang. Oke, cukup ya. Berarti dari 15 orang ini, nah yang tidak punya laptop berarti yang kalian boleh jadikan partner untuk mengerjakan tugas besar ini adalah yang tidak punya laptop. Ya, jadi tidak boleh berpartner sesama yang punya laptop. Nah, berarti dari 15 orang ini yang angkat tangan yang punya laptop ada Cahaya Sribulan, Gladys, Muhammad Aswar Rizky, Iyun Fansi, Ernia, Hardianti, Elsa, Fadila, Herusan, Muhammad Supardiansyah, Muhammad Halil Aiman, Muhammad Albar, dan Ahmad Kafrawi ini tidak boleh satu kelompok. Ya, jadi kalian berkelompok dengan orang yang tidak punya laptop, yang tidak raise hand, oke? Boleh dari sekarang kalian list memang, kemudian ditaruh di grup biar saya bisa catat nama-nama kelompoknya. Satu saja ya, pilih satu temannya ya yang mau dijadikan partner kerja. Di sini berarti lebih mayoritas yang punya laptop ketimbang yang tidak punya laptop. Kalau yang sudah gabung ya, karena di sini hanya 25 partisipan, 15 diantaranya itu punya laptop, berarti sekitar 9 ya yang nggak punya laptop ya. Silakan ditulis temannya. Kalau ini totalnya berapa sih di kelas ini? Keting, ada berapa orang temannya di kelas ini? Total jumlahnya? Tahu tidak? Ini sudah masuk semua atau ada yang belum masuk? 41 orang, Bu. Banyak ya. Kalau 41 terus kemudian yang masih masuk di sini hanya 24 orang. Berarti masih setengahnya ini yang masuk ya, kurang lebih. Nah, yang tidak masuk ini kemana? Apakah terlambat ataukah kemana? Karena masih banyak ya, kalau misalkan tinggal sedikit sih nggak apa-apa, ini maksudnya masih banyak. Jadi takutnya karena ini berhubungan, ini tugas besar, ini tugas pengganti UAS, seharusnya hadir semua ini. Biar saya tidak menjelaskan 2 kali. Tapi tidak apa-apa lah, berarti yang tidak hadir ini berarti nanti meminta informasi dari teman-temannya saja. Jadi yang 15 orang yang punya laptop ini, silakan kalian memilih temannya yang tidak punya laptop untuk dijadikan partner mengerjakan tugas besar. Saya tunggu listnya di grup ya. Nah, sambil menunggu kalian untuk menuliskan nama-nama temannya. Jadi apa yang akan kita buat
apa atau apa yang akan kalian ciptakan ya. Ini kalau saya lihat sih karena waktunya kan masih cukup panjang ya, sekitar 4 sampai 5 pekan lah. Karena kan sekarang kita baru pertemuan ke-11, berarti masih ada sekitar 4 pekan lagi atau 5 pekan lagi dengan UAS. Berarti cukup panjang waktunya ya. Jadi bisa lah ya menghasilkan satu buah aplikasi atau satu buah sistem informasi yang kalian kerjakan secara berkelompok atau secara berdua ya. Jadi satu aplikasi berdua. Aplikasinya seperti apa? Aplikasinya bisa dibilang gampang-gampang susah. Lebih banyak gampangnya daripada susahnya karena aplikasi ini tuh tidak pakai coding. Jadi dia no coding. Hanya kita bermain di database seperti itu. Cuman main-main di logika saja. Itu pakainya Upsheet ya. Nah, tahu kan Upsheet kan? Yang kita pakai selama ini untuk absen, kalian pakai selama ini untuk absen. Ya, Bu. Nah, dari Upsheet ini kan kita bisa membuat berbagai macam aplikasi atau berbagai macam sistem informasi berbasis mobile ya. Nah, ini kalian boleh bikin sesuatu yang sederhana seperti misalkan database siswa atau database mahasiswa atau misalkan mau bikin juga aplikasi absensi atau misalkan mau bikin aplikasi penjualan atau mungkin aplikasi pembelian tiket atau segala macam, pokoknya apapun bisa kalian bikin dan tidak boleh sama antar satu kelompok. Boleh sama tetapi tidak boleh sama persis. Contohnya misalkan ada kelompok yang membuat database mahasiswa. Nah, misalkan kelompok lain juga mau membuat hal sejenis, jangan tulis database mahasiswa lagi. Misalkan kalian database siswa atau database pegawai atau database siswa pegawai, kemudian kira-kira selain database siswa pegawai, kemudian mungkin silsilah keluarga seperti itu ya. Jadi intinya yang ada inputan, yang ada prosesnya dan ada keluarannya, outputnya bisa kita lihat seperti itu. Jadi boleh walaupun masih sama-sama database untuk menginput orang itu boleh ya, asal jangan sama persis. Misalkan ada dua kelompok judul proyeknya membuat aplikasi database mahasiswa, sebelahnya juga membuat aplikasi database mahasiswa, itu nggak boleh sama persis ya. Jadi cepat-cepatan. Jadi mau bikin apa, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas sampai sini? Tidak ada yang mau ditanyakan? Bu, kan 41 orang. Berarti ada satu orang tidak ada kelompoknya? Iya, ada satu orang yang tidak ada kelompoknya. Ya, sendiri dia ya. Karena belum tentu juga aktif semua itu. Kalau mungkin dari total 41 orang mungkin ada 1-2 yang tidak terlalu aktif ya. Tapi kalau misalkan semuanya aktif, berarti yang terakhir dapat kelompok ya berarti dia sendiri. Ya, berarti di sini nanti ada sekitar 20 dan aplikasi yang berbeda-beda. Ya, jadi cepet-cepetan. Jadi kalau misalkan kalian sudah dapat judul, kalian boleh posting di grup supaya bisa diketahuan siapa duluan yang mengambil judul tersebut, siapa yang kemudian mengikuti atau ikut-ikutan seperti itu. Ada lagi yang bertanyakan? Ada lagi? Mohon maaf Bu, aplikasi yang digunakan aplikasi apa Bu? Kita pakainya Upsheet. Upsheet? Tahu?
pernah pakai Upseat semua kan? Atau ada yang tidak pernah pakai? Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut, takutnya kalau saya lanjut terlalu jauh, yang lain ada yang mau tanyakan dulu, supaya masih ada yang baru masuk nih. Dan sekarang sudah 29 ya yang masuk. Jadi untuk yang baru masuk, saya ulangi sedikit bahwa di mata kuliah ini, seperti yang di awal semester saya janjikan bahwa nanti di endingnya kita akan ada tugas besar yang kita buat sebagai pengganti UAS. Jadi nanti kita tidak ada UAS di minggu ke-16, tapi adanya adalah pengumpulan atau presentasi dari tugas besar ini. Jadi tugas besarnya adalah yang punya laptop itu berpasangan dengan yang temannya yang tidak punya laptop. Ya, untuk mengerjakan satu proyek dalam bentuk aplikasi mobile. Kita pakainya Upseat. Kenapa saya minta kalian pakai Upseat? Yang pertama, karena Upseat itu gratis. Kemudian database-nya juga kita hanya menggunakan Google Spreadsheet. Kemudian dia bersifat mobile. Kemudian dia no coding. Nah, sehingga saya rasa bahwa aplikasi atau software ini atau aplikasi ini bisa kalian gunakan atau bisa kalian coba-coba untuk bisa menghasilkan sebuah aplikasi sederhana tanpa perlu waktu yang lama, ya. Jadi seperti itu. Jadi contohnya, saya juga belajar Upseat baru dari tahun lalu. Saya tahu Upseat itu lalu dari hasil saya ikut workshop. Nah, kemudian saya belajar sedikit. Nah, kemarin sempat bikin aplikasi yang kalian pakai absen sekarang, kayak kuliah online itu. Nah, itu saya bikin dalam waktu berapa ya waktu itu ya, saya masih belajar 2 minggu lah paling lama lah. Nah, setelah itu bikin aplikasi database siswa, bikin aplikasi absensi, bikin aplikasi ini itu dalam waktu 2 hari, 3 hari itu selesai jadi. Yang penting bisa tahu jalan ininya, logikanya itu cepat selesai, jadi tidak lama. Makanya kenapa saya minta kalian bikinnya pakai Upseat. Ya, jadi tidak boleh pakai aplikasi lain ya, harus pakai Upseat. Saya pengennya yang simple tetapi hasilnya bagus. Karena kenapa? Upseat ini menurut saya cukup membantu. Karena bisa jadi nanti aplikasi yang kalian buat nanti itu bisa kalian aplikasikan di kehidupan nyata. Maksudnya bisa kalian kerjasama mungkin sama masyarakat atau kalian kerjasama sama instansi untuk bisa diaplikasikan apa yang sudah kalian bikin, seperti itu. Ya, jadi ini jadi salah satu bantuan untuk misalkan kalian mau bikin tugas akhir nanti. Jadi nanti tugas akhirnya bisa saja kalian hasilkan dari hasil membuat aplikasi menggunakan Upseat ini. Seperti itu. Itu tujuan saya sebenarnya ya. Seperti itu. Karena pengalaman yang saya dapat, saya juga beberapa kali dimintain orang bikin aplikasi mobile dan saya pakai ini, lumayan kan, kita cuma mengerjakan berapa hari, 3 hari, dikasih bayaran kan. Lumayan kan. Terus kita nggak keluar biaya apapun karena aplikasi ini bersifat gratis, kecuali aplikasi ini bersifat berbayar kalau kita develop dia, kita jadikan dia sebuah software utuh, kita tidak pakai email bersama. Nah, kalau kita mau masukkan mungkin ke Play Store atau ke lain-lain, nah itu kita harus update dulu akunnya. Tapi kalau misalkan kita cuman mau menggunakan tidak komersial,
itu bisa kita gunakan email bersama. Nah, ini akan gratis selama-lamanya, kayak gitu. Ya, jadi kan dari sekarang harus bisa belajar Upsheet. Nanti saya tunjukkan, mungkin di sini ada yang bawa laptop, ada yang pakai laptop. Kalau ada yang pakai laptop, mungkin bisa sekalian kita simulasi sekarang. Ya, jadi akan silakan yang punya laptop siapa? Coba angkat tangan. Oh, Ahmad Kafrawi ya, kamu pakai laptop ya? Oke, Ahmad Kafrawi, oke, iya. Coba Ahmad Kafrawi, kamu share screen. Ini ya sekarang pakai laptop toh? Kita pakai handphone. Oke, nah share screen. Kemudian coba kamu buka Upsheet. Kamu buka Upsheet. Ya, kayak gitu. Oh, bukan. Itu kayaknya bukan deh. Yang Upsheet beneran. Itu bukan iklan kan? Ya, oke. Ya gitu. Nah, oke. Ini kamu masih pakai email CAP kelas B1. Nah, ini boleh di logout. Kamu pakai email kamu sendiri. Yang punya laptop boleh mengikuti ya. Ini Ahmad Kafrawi karena hanya satu orang yang bisa share screen kan. Jadi yang punya laptop silakan boleh mengikuti. Sebenarnya di handphone juga bisa, cuman agak-agak repot kalau di handphone. Tapi kalau mau coba juga di handphone silakan. Kalau yang punya sekarang lagi pegang laptop, silakan boleh ikuti step-step yang dilakukan Ahmad Kafrawi ya. Nah, iya, kamu pilih email kamu sendiri. Kenapa harus pilih email kita sendiri? Karena ini database-nya nanti kita akan pakai Drive, Google Drive kita sendiri. Ya. Jadi harus sinkron. Kita loginnya di Upsheet, kita menggunakan apa? Email ini. Nanti pada saat kita buat database-nya itu di Google Drive, kita juga harus login menggunakan email yang sama. Jadi tidak boleh berbeda. Ini harus menggunakan email Google yang sama. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kembali dulu Ahmad Kafrawi ke buka tab baru. Kamu buka Drive. Kamu buka Drive. Nah, kemudian di situ ada, bentar ya. Nah, di sini kamu bikin spreadsheet baru. New file boleh. Itu yang spreadsheet bawah. Google Spreadsheet. Oke. Nah, ini ceritanya kita mau bikin yang sederhana aja ya. Misalkan aplikasi data siswa lah. Nah, aplikasi data siswa itu kan yang kita butuhkan kan nama siswa kan, nomor induk siswanya. Nah, berarti di situ kamu masukkan datanya. Bentar ya. Ya. Ya, kemudian
kemudian nama siswa, kemudian jenis kelamin, kemudian tempat lahir, di sebelahnya tanggal lahir, di sebelahnya lagi kelas, kemudian sebelahnya alamat, kemudian sebelahnya foto siswa. Oke, cukup ya. Nah, jadi apa namanya, ini misalkan kita kasih judul tabelnya. Kasih judul tabelnya data siswa di bawah. Itu kamu ganti sheet-nya namanya menjadi data siswa. Data siswa. Oke. Kemudian ganti judulnya di atas, judul yang untitled spreadsheet itu, kamu klik, kamu ganti judulnya misalkan apa, terserah nama aplikasimu kamu jadi apa, misalkan database siswa lah ya, database siswa aja ya, kan ini masih sederhana ya. Database siswa, bukan database siswa, database siswa. Bu udah pergi, Pak Suhar udah baru kirim, Bu. Bentar ya. Ya, database siswa ya. Database siswa, bukan data beasiswa, database siswa. database, database. Basis data. Nah, database siswa. Oke, ini judul di atas itu nanti yang akan jadi judul aplikasi kita. Database siswa. Jadi nanti judul aplikasinya juga akan sesuai dengan judul dari spreadsheet ini. Nah, sekarang kamu kembali ke Upsheet. Nah, tadi new up. Klik new up. Start with your own data. Oh, tunggu ya, Robert saya. Dia baru kirim Pak Suhar, Bu. Saya mau printkan dulu. Ih, tapi tidak ada apa dinginnya. Kan dicolok tapi tidak dingin. Mau colok lagi. Kapan terakhir dicolok baru-baru, Bu? Sudah dingin. Kita taruh sampai besoknya udah dingin-dingin. Dan sampai sana dicabut. Tidak menyala lampunya. Tapi udah dingin. Tapi nggak tahu kapan perasaan baru tahun ini tuh dikasih menyala lagi. Karena bagus itu hari. Oh iya, tapi dicabut. Iya, sebenarnya kayak gini jangan sering dicabut, biar ditinggalkan. Tapi di situ ini memang rusak. Yang ini rusak, yang itu dia yang bagus. Ini dia enggak kayak ini. Kamu tak bisa sampai colokannya. Apa namanya? Bentar ya. New up-nya sesuaikan tadi database siswa. Aplikasi namanya database siswa. Hari ada yang coba kamu mana tapi ini. Sekarang sudah sampai di mana? Ya ini yang bisa bisa. Kecil, cuman 2 meter kan. Kecuali kulkasnya dipindahkan ke situ mungkin. Iya. Karena kosong.
Oke, lanjut. Lanjut. Nah, di situ kategorinya cari educational, edukasi, education and training. Oke. Nah, ini tergantung ya. Kalau misalkan kalian bikin aplikasinya untuk keperluan pembelajaran atau sekolah atau yang berhubungan dengan pembelajaran, itu kan pilihnya kategorinya education dan training boleh. Kalau misalkan kalian bikin aplikasi itu misalkan mungkin berbasis jual beli atau lain-lain, nah itu bisa menggunakan sales, marketing atau lain-lain. Itu tergantung ya. Cuman saya sih selama ini kebanyakan menggunakan education dan training karena memang aplikasi-aplikasi yang dibuat tidak jauh-jauh dari aplikasi pembelajaran. Oke, education training, oke. Choose your data. Nah, choose your data ini kita ngambil database yang tadi sudah kita buat di spreadsheet. Nah, itu di bawah sudah muncul kan database siswa. Kamu klik database siswa, kemudian klik select. Klik database siswa. Nah, Absit ini sebenarnya aplikasi yang seru ya, gampang-gampang susah ya. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah? Karena memang lebih banyak gampangnya ketimbang susahnya. Cuman dia memang agak-agak main di logika. Kalau kita sudah membuat aplikasi yang saling terintegrasi, ini kan yang Kak Frawi bikin ini hanya satu tabel. Nah, kalau misalkan kalian punya beberapa tabel, nah itu biasanya agak sulit kita sinkronkan. Apalagi misalkan nanti ada adminnya lagi, ada pengguna biasanya, user biasa, ada admin. Nah, mensinkronkan antara kedua atau ketiga user ini nih agak-agak agak repot. Tapi tadi saya bilang main di logika dia ya. Jadi kalau misalkan logikanya kalian bagus, itu akan cepat kalian bisa menemukan keterkaitannya. Oke, di close aja itu. Ini hanya previewnya. Nah, di sini sudah ada, coba buka data, klik data, samping kiri. Di situ kan ada home, ada info, data, UX, behavior, automation, security, intelligence, dan lain-lain. Nah, data ini yang berhubungan dengan database yang kita masukkan tadi, berhubungan dengan tabel-tabel. Kalau kita mau ganti, database-nya, mungkin mau ganti tipe datanya, kita mau tambahkan macam-macam datanya, kita bisa editnya melalui menu ini ya. Kalau UX itu tampilan. Jadi nanti kalau kita mau edit tampilannya, kita mau kasih warna-warni, kita mau kasih peletakannya ada di kiri, di kanan, di atas, di bawah, dan lain-lain. Nah, itu kita mainin di UX, pengaturan menu. Sekarang kita main di pengaturan datanya dulu ya. Silakan diklik data siswanya. Nah, di situ view column di atas ya. Nah, sini kan tadi sudah ada NISN, nama siswa, jenis kelamin, bla 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 dan lain-lain ya. Nah, ini kan semua tipe datanya sama nih, sejenis ya. Di situ teks semua. Nah, di sini kita ubah sesuaikan dengan yang ada. Jadi NISN kan dia berbasis apa? Angka, huruf, atau apa? Angka ya. Biasanya juga sih ada yang NISN-nya pakai huruf depannya A, B, dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, pakai angka aja ya. Oke, number. Kemudian nama siswa. Nama siswa biasanya apa? Nama siswa itu biasanya apa? Name boleh, teks boleh. Ya, teks aja ya. Jenis kelamin itu ada berapa? 2, Bu. Ada 2 ya? 2, Bu. Ya, ada 3 sih sebenarnya, cuman satunya nggak diakui ya. Jadi ada 2. Jadi ada 2. Nah, jenis kelamin ini kita, karena dia berupa pilihan, kan nggak boleh 2 kan? Jenis kelamin itu harus salah satu kan? Berarti kita pilihan. Kalau di tipe data pilihan itu berarti kita pakainya apa?
Sorry, tadi lowbat. Tadi lowbat. Ya, tadi lanjut. Di jenis kelamin itu kan kita ada pilihan ya, berarti dia tipe datanya apa kalau pilihan? Kita memilih. Apa kalau pilihan? Di database itu, kalau misalkan tipe datanya itu berupa pilihan, itu nama jenis datanya apa? Ayo. Apa? Kalau yang dipilih, yang bisa diklik, yang bisa dipilih, option, apa ya? Apa ayo? Bukan teks. Bukan yes or no. Kan yang mau ditulisnya itu kan laki-laki atau perempuan kan? Berarti apa? Tipe datanya dia masuk dalam enum. Klik enum. Oke, klik enum, kemudian diklik di samping jenis kelamin ada tanda pensil itu kan? Kamu klik tanda pensil di samping jenis kelamin. Nah ini kita masukkan jenis-jenis, ya klik aja. Datanya di situ ada apa? Kalau tipe data itu value-nya, dinilainya di value kamu add. Ya. Nah, di situ masukkan misalkan laki-laki, boleh tulis laki-laki dalam kurung pria atau laki-laki garis miring pria, kan sama aja kan. Kalau laki-laki saja deh cukup. Nggak usah pakai pria-priaan. Nah, add lagi perempuan atau wanita terserah. Ya, perempuan. Karena kalau pria kan lawannya laki-laki ya. Astagfirullah. Lawannya wanita kan. Kalau laki-laki berarti lawannya perempuan. Oke, cukup. Dan don. Nah, berarti jenis kelamin tadi sudah ada 2 data. Don dan ini. Oke. Kemudian nah, ini yang tanggal lahir. Tanggal lahir itu apa dia? Dalam bentuk apa dia? Tipe datanya. Date. Time. Date ya. Date. Gak usah pakai time, karena biasanya ada orang yang lupa dia jam berapa lahirnya tuh. Cukup date aja. Gak usah pakai time. Tempat lahir, teks aja ya, cukup ya, karena kita nama kota kan. Kelas, nah kelas mirip sama jenis kelamin. Kelas itu tipe datanya sama dengan jenis kelamin, karena kita memilih. Nanti ada pilihan. Berarti tipe datanya enum. Oke, diedit lagi tadi kelas. Kelas itu kalau untuk siswa, kan data siswa kan, database siswa kan, berarti kelasnya ada 6. Kelas 1, 2, 3, 4, sampai 6. Silakan dibuat. Yang lainnya yang bisa mengikuti, silakan mengikuti ya. Ini ceritanya ini training kecil-kecilan gitu ya. Ini contoh aplikasi paling sederhana dari Apsit. Dan saya harapkan bukan seperti ini kalian bikin lebih bagus lagi ya. Ini ceritanya cuma contoh. Oke, simpan, down. Oh iya, sorry saya lupa. Jadi apapun yang kalian lakukan di Apsit, jangan lupa selalu disimpan. Takutnya tidak disimpan, nanti kamu tidak tersimpan, dia otomatis nanti kita ulang dari awal. Kamu klik save di atas itu, save terus. Jadi setiap apapun yang kalian adakan perubahan, itu kalian harus klik save terus. Nah, Predator save. Oke. Jadi jangan lupa ya, apapun yang kalian ubah, apapun yang kalian tambahkan, jangan lupa langsung klik save. Karena pernah ada kejadian, lupa klik save, hilang semua, ulang dari awal. Nah, kemudian alamat. Alamat jadikan aja ini, map, Google Map. Apa namanya? Bukan Google. Jadikan lat long. Lat long itu latitude, longitude ya. Jadi dia nanti kayak Google Map, seperti itu kita bisa lacak di mana beradanya. Sama kayak kalian kan absen, itu absen lokasi terkini kalian tuh saya pakainya tipe data lat long. Jadi saya bisa tahu kalian ada di mana pada saat absen melalui handphone kalian yang terdeteksi Google Map-nya kayak gitu. Nah, foto siswa, kalau foto apa tipe datanya? Iya benar, image ya. Kalau foto itu adalah image. Oke. Nah, kalau di database ada yang namanya kata kunci. Nah, dari database ini kira-kira kata kuncinya yang mana? NISN kan? Karena kenapa NISN? Karena nama siswa kan bisa saja sama.
Misalkan sama-sama namanya Muhammad Albar. Ada 2 tuh nama Muhammad Albar. Tapi kalau NISN itu pasti hanya 1 orang yang pakai. Beda-beda karena dia unik ya. Makanya dia selalu kita jadikan key atau kunci. Jadi dia tidak bisa double. Kalaupun ada nama siswa yang sama pada saat di-input, tapi kalau NISN-nya beda, itu tidak akan bisa terinput 2 kali. Akan boleh terinput 2 kali. Tapi kalau misalkan NISN-nya yang sama, walaupun namanya berbeda, itu tidak akan bisa terinput 2 kali. Seperti itu. Makanya kenapa key-nya ada di NISN. Kemudian label. Apa itu label? Ada yang tahu? Nah, label bisa kalian pindahkan di nama siswa aja. Jadi cukup key di NISN, centangnya di nama siswa aja labelnya. Oke. Nah, coba jangan lupa save terus ya. Kalau kita sudah melakukan perubahan itu jangan lupa di save terus supaya tersimpan. Nah, tampilan di sebelah kanan itu sebenarnya tampilan aplikasimu, belum ada terlihat apa-apa kan? Ya coba kamu tulis tanda plus. Karena memang belum ada terlihat apa-apa. Karena kita belum main-main di UX-nya, kita belum ubah dia jadi nama apa segala macam. Coba kamu klik tanda plus itu yang di aplikasi sebelah kanan, yang di previewnya. Nah ini pada saat saya mau menginput, ini ceritanya handphone saya nih. Ini di handphone saya aplikasinya berbentuk seperti ini. Jadi NISN-nya, nah dia pakai tanda plus minus. Nah bagaimana cara menghilangkan plus minusnya? Karena tadi kan number kan? Coba ganti jangan number deh, jadikan teks aja deh. Biar hilang ininya plus minusnya. Ya, bedanya teks dengan long text apa? Nah, ya oke. Bentar ya, saya sambil ngeprint soalnya sambil mengerjakan yang lain juga. Semuanya deadline. Ya ampun, bentar. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, coba kamu misalkan kamu input Semarang deh. Input misalkan data Semarang. Misalkan input data apa aja gitu. Nah, masukin NISN-nya berapa, kemudian data siswanya, nama siswanya apa. Kamu input, misalkan kamu input sekitar 2 atau 3 data deh, terserah. Mau input nama apa saja, data apa. Input, terserah ya. Yang lain saya harap diperhatikan ya, ini contoh kecil dari nanti proyek besar yang akan kalian buat. Saya harap nanti tidak ada yang bikin hanya seperti ini ya. Saya harap minimal ada 2 table atau 3 table dan juga bisa sampai ke menu-menunya. Kayak tuh, lihat absensi kalian kan yang kalian bikin absen. Nah, itu kan sudah dengan view-nya tuh, sudah dengan UX-nya kan, sudah ada menunya di situ. Kalau ini masih sangat sederhana. Oke, foto siswa. Oke, di save.
save. Bikin 2 kali, misalkan bikin 3 data lah, contoh ya. Ih, gaya amat fotonya. Misalkan bikin lagi data 2 atau 3 data lah, supaya ada pembanding. Saya harap yang lain yang lagi pegang laptop, semuanya diikutin ya. Udah. Nah, ini juga sebenarnya kelasnya itu bisa kita ganti bentuknya ya nanti, supaya tampilannya agak-agak keren dikit. Nah, itu di atas namanya nggak ada ya? Oh ya, oke. Ya, sekarang coba lihat database kamu, lihat database-nya ada nggak di situ masuk. Klik database siswa di tab spreadsheet. Nah, ada kan? Dia otomatis masuk juga ke sini, berarti dia udah sinkron. Jadi intinya kalau kalian bikin aplikasi di Appsheet, itu spreadsheet-nya atau database-nya harus menggunakan juga email yang sama dengan pada saat kalian login di Appsheet. Karena akan sinkron antara database di Appsheet dengan yang ada di drive Google kalian sendiri, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kembali lagi ke Appsheet, database-nya, ke Appsheet-nya. Cuman dia fotonya memang berbentuk seperti itu ya. Dia fotonya nanti akan masuk di Google Drive kamu. Kalau di spreadsheet-nya memang dia berbentuk apa? Teks-teks seperti itu aja. Tapi nanti fotonya dia masuknya di Google Drive, di Drive kamu nanti ada situ fotonya. Dan alamatnya hanya berupa latitude dan longitude. Seperti itu memang. Oke. Kembali ke Appsheet. Nah, oke. Coba ke UX. UX. Klik UX. Jangan deh, kita ganti dulu deh. Coba ke bawah, ke bawah. Di data siswa tadi yang di kelas. Kelas itu kan atau di jenis kelamin kan itu berbentuk enum kan. Kita ganti tampilannya deh supaya tidak berjejer ke samping. Kita klik aja dia. View column, view column tadi, view column. Nah, di jenis kelamin kamu klik lagi yang pensil itu. Yang pensil di sampingnya jenis kelamin ada tanda pensil. Nah, di bawah. Nah, itu kan ada auto, ada button, ada stack, ada drop down. Kalau drop down kita ini jadi itu adalah macam-macam bentukannya. Kalau auto dia otomatis berjejer ke samping. Kalau button dia berbentuk button, kalau stack dia berbentuk stack, kalau drop down dia klik dia terdrop down ke bawah kayak gitu. Itu untuk ininya aja ya, macam-macamnya ya. Oke, coba misalkan pilih best type. Kan klik stack atau drop down. Nah, itu kalau mau auto juga nggak apa-apa sih. Cuman biar tampilannya ini aja. Dalam bentuk button bisa kalau hanya 2 pilihan. Tapi kalau misalkan dalam bentuk banyak kayak tadi kelas itu jadikan dia drop down lebih bagus. Jadi ceritanya dia tersembunyi gitu ya. Kalau hanya 2 pilihan kayak laki-laki perempuan boleh lah kita pilih button. Jadi tampilannya nanti dia berbentuk button, lebih keren. Oke, disimpan.
Kemudian apa namanya? Oke. Kelas juga bisa diganti tadi tipe datanya ya. Bukan tipe data, apa? Tampilannya jadikan drop down dia. Di tanda pensil, tanda pensil. Ya Allah. Oke, terus oke cukup ya. Tadi apa? Tadi udah kelasnya sudah diganti tadi ya? Jadi nggak konsen saya ini. Buka-buka tab baru, tab lain. Kelasnya ya ganti juga tadi. Kamu lihat perbedaannya ya. Nanti kamu gantinya jadi drop down aja, kasih drop down. Oke, done. Nah, sekarang coba kamu lihat pada saat mau input ya di done. Kemudian coba kamu klik tanda plus itu, lihat bedanya tadi. Nah, tekan kelas dia di drop down, kalau jenis kelamin dia berbentuk button, kayak gitu ya. Ceritanya itu bedanya. Jadi kalau kita pakai tipe data enum, itu kan pilihan. Jadi ada beberapa jenis pilihan di situ. Oke. Nah, kemudian ke UX coba. Ke menu UX. Ini saya cepet-cepet ya, aduh sebenarnya saya ini lagi ini nih, bercabang-bercabang kegiatan hari ini tuh. Mohon maaf nih, jadi nggak, saya agak cepet-cepet ininya. Nah, UX ini itu adalah untuk mengatur sedikit tampilan ya, apa namanya, kayak menunya, peletakan menunya dan segala macam. Karena berhubung ini masih menggunakan satu tabel, makanya dia masih sederhana sekali. Tapi nanti misalkan kalian bikin sebuah aplikasi yang terdiri dari 3, 4, 5 dan seterusnya table, nah otomatis itu akan banyak sekali berjejer. Nah di UX inilah tempatnya kita untuk mengedit, kasih rapi, dan sejenisnya. Nah oke, di primary view coba di scroll ke bawah. Kamu scroll ke bawah. Nah, data siswa coba klik data siswanya. Klik data siswa. Nah, ini berarti dia apa namanya, menunjukkan bahwa ini adalah halaman untuk data siswa. Karena kita hanya membuat tadi satu tabel database ya. Nah, di sini macam-macam dia tipenya. Kita bisa pilih deck. Kalau deck tampilannya seperti ini nih. Dia ada gambar, kemudian ada nama, ada ini. Kalau table, dia nanti akan berbentuk seperti table. Nah, biasanya kalau kita pilihnya menunya berbentuk galeri, dia tuh kalau galeri nanti pada saat kalau misalkan kita membuat aplikasi yang ada menu-menunya. Yang ada menunya kayak gitu. Jadi dia berbentuk seperti itu dan lain-lain. Kalau berbentuk form, dia berbentuk seperti form.
Cuman karena ini kan mau tampilan kan, berbentuk formnya itu pada saat kita klik tambah, dia sudah berbentuk form. Gitu. Ini jenis tampilannya. Jadi boleh kembali lagi ke deck tadi, ke deck aja bagusnya ya. Tampilannya. Nah, ini formnya jadi bentuk seperti ini. Ini sama bentuknya pada saatnya. Ya, jadi deck aja ya. Oke, kemudian di bawah lagi, scroll ke bawah lagi. Ini positionnya dia terletak di center, di left, di right, dan seterusnya. Karena dia hanya satu, jadi ini. Nah, ini sort by. Nah, ini kan dia auto ya, kita tidak menentukan apa yang mau kita tampilkan di situ. Jadi dia munculnya adalah foto, kemudian nama, dan juga NISN. Di sini kita bisa, misalkan saya hanya memunculkan foto dengan nama aja. Ya berarti main image-nya oke, foto, kemudian primary header-nya hanya nama. Nah, berarti nanti akan muncul seperti itu. Misalkan main image-nya kamu klik, main image di sampingnya itu yang auto kamu klik. Nah, foto siswa, otomatis kan akan muncul foto siswa. Foto siswa, kemudian primary header-nya hanya nama, coba nama. Primary header-nya misalkan nama, atau NIM boleh. Nama lah, primary header-nya. Nah, misalkan secondary header-nya enggak ada. Misalkan secondary header-nya kamu tulis non. Misalnya kamu pilih non. Nah, kemudian save. Nah, hilang kan? Dia yang akan muncul hanya foto dengan nama. Karena kenapa? Karena di secondary header-nya kita hilangkan. Kita tidak ada seperti itu. Jadi dia hilang. Oke. Nah, kemudian bawah lagi, scroll ke bawah lagi. Nanti kalau mau ditampilkan tinggal diklik aja lagi ya. Kamu mau menampilkan tanggal lahirnya dia, kamu mau menampilkan alamatnya dia, terserah. Nah, ini image shape-nya itu adalah bentuk dari gambar yang akan muncul. Ini kan berbentuk segi empat. Kalau kamu klik round image, dia akan berbentuk bundar. Kalau kamu klik full image, dia fotonya doang yang muncul. Nah, kayak gitu. Itu tampilan-tampilannya. Round image sih saya biasa pakai. Nah, kemudian display, di bawahnya ada display lagi. Nah, jangan lupa save ya. Kalau sudah kita ubah-ubah, kita save lagi supaya perubahan yang sudah kita lakukan tadi diganti. Oke, save dulu. Nah, kemudian di sini ini icon. Iconnya ini untuk mengganti nih. Misalkan ini apa? Tadi database siswa kan. Nah, misalkan cari tanda apa yang kamu mau gitu. Buku kah, atau misalkan mungkin gambar orang kah. Serah, itu scroll ke bawah masih banyak itu pilihan. Ini untuk, jadi nanti apa namanya, di menunya nanti dia berbentuk simbol atau icon seperti itu. Bisa kamu ketik di situ, misalkan book, atau people, atau person, dia muncul sendiri kok. Nah, school atau building, dia muncul sendiri kayak gedung atau sekolah gitu ya. Disesuaikan biasanya dengan isinya. Misalkan ini isinya database siswa, ya udah berarti apa namanya, siswa yang muncul. Nah, dia berubah kan tampilannya di situ. Oke, jangan lupa save. Itu nggak usah display name-nya, boleh iya boleh enggak. Udah klik save, simpan. Nah, kemudian kita bisa mengubah warnanya juga. Coba ke brand, di sampingnya situ ada brand, di view itu kan samping atas. Di tab brand, kamu klik yang brand. Ini enak nih ngajarin ini ya. Dia gampang dikasih tahu. Nah, itu primary color-nya bisa, kalau kita mau temnya dark, dia hitam. Nyala kayak gini. Jadi ini primary color-nya bisa kalian pilih warna-warni kayak gitu ya.
Ada yang matanya silau bisa jadikan hitam. Terus ini primary colornya untuk header sama footernya dan lain-lain. Tuh kamu ngarang-ngarang aja, terserah kamu suka warna apa. Misalkan mau kasih warna kuning, warna biru. Di primary colornya bisa kita pilih warna apa yang mau kita pilih. Nah, coba ke bawah lagi, ke bawah. Ke bawah lagi coba. Nah, style. Style ini juga bisa supaya bisa berwarna dia ya. Misalkan kamu pilih yang mana gitu. Ini kan yang hitam putih, sampingnya ada yang full color tuh. Sampingnya ada yang setengah-setengah. Nah, kayak gitu dia. Jadi atas bawahnya berubah. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal dipilih mau seperti apa bentukan dari aplikasimu. Kemudian kalau misalkan ya boleh kayak gini lah. Keren ya, lebih hidup. Nah, misalkan kamu mau tambahkan logo show, kamu tinggal sorong show logo in header-nya, sorong ke kanan, diklik itu ya, show logo in header. Ya muncul logonya di atas kan, logonya belum kita ganti. Kok terserah kamu mau bikin logo sendiri atau mau pakai logo yang sudah default, itu boleh. Bisa juga view name in header, jadi kalau kita show view name in header, dia muncul nama tabelnya di situ atau nama aplikasinya. Intinya jangan takut-takut mencoba, jangan takut, menyesuaikan aja nanti ya. Dia muncul data siswa kan, karena ini adalah tabel data siswa. Jadi dia muncul judul di atas sesuai dengan nama tabelnya yang kita bikin di spreadsheet tadi. Oke, selanjutnya, aduh, saya mau ngeprint dulu ini. Mana lagi ya? Background, kalau mau kasih warna background image, kamu mau pasang background boleh, terserah. Jadi sampai sini saya rasa cukup mudah ya, jangan lupa di save ya. Masih panjang sekali tutorialnya sebenarnya, karena ini bisa kita tambahkan lagi dengan menu-menu yang lainnya. Saya tambahkan menunya, ini belum ada menunya ya, ini tampilannya masih sederhana sekali, belum pakai menu. Kalau kayak di aplikasi absensi kita, di Absit itu kan aplikasi kuliah online dia sudah ada menunya tuh, ada menu absen, ada menu tugas, ada menu materi kuliah, ada menu nilai. Nah, karena itu dia terdiri dari beberapa tabel. Kalau ini hanya terdiri dari satu tabel, makanya kenapa agak repot kalau kita membikinkan menu dia. Ya, jadi makanya dia terlihat sederhana seperti ini. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan tambah lagi tutorialnya seterusnya. Kalau masih penasaran mau otak-atik silakan, kalian bisa buka Google, bisa cari, ini sebenarnya sudah berapa kali banyak yang minta tutorial, cuman saya belum sempat nih bikin tutorial. Jadi kalian cari sendiri, banyak kok yang juga sudah upload di YouTube, tutorial membuat aplikasi sederhana di Absit, banyak sekali, macam-macam di situ. Nah, ini salah satu contoh project tugas besar yang nanti kalian harus bikin, tetapi jangan yang sederhana seperti ini. Bikin yang misalkan terdiri dari 2 atau 3 atau 4 tabel. Misalkan kalian mau bikin penjualan online. Jadi di situ bisa ada galeri foto-foto dari jualan kalian mungkin. Tidak mesti sampai ini ya kok. Yang simpel aja, misalkan hanya bisa kita diakses oleh kalangan terbatas gitu ya, boleh ya kayak gitu ya. Kemudian mau bikin aplikasi absen boleh, bikin aplikasi database kayak gini boleh, asal jangan hanya database simple seperti ini. Harus ada teman-temannya di sampingnya. Kemudian bikin apa lagi ya, saya juga kemarin sempat membuat ini, aplikasi pencatatan penduduk. Jadi pencatatan penduduk, di situ ada nama penduduk, kemudian ini dipakai di RT betulan ya, saya pernah bikin itu dipakai betulan di RT saya, sama ketua RT-nya. Jadi di situ ada pencatatan warga-warga RT-nya, kemudian kalau mau bikin surat keterangan dari RT itu bisa juga lihat aplikasi itu, kemudian di mana dia tinggal, kemudian jumlah kos-kosan yang terdapat di RT situ,
kemudian siapa saja isi dari kos-kosan tersebut, siapa yang punya kos-kosan, di mana letak kos-kosan itu. Nah, itu semua bisa kita bikin pakai aplikasi ini, Upsheet. Nah, cuman itu memang lebih kompleks lagi, lebih ini lagi, tapi semua berawal dari sini, dibikin dari Upsheet ini. Oke, jadi mudah ya. Banyak tutorial yang bisa kalian pelajari sendiri. Sebenarnya saya masih mau kasih contoh yang banyak nih, cuman saya mau ngeprint dulu. Sudah mau diantar berkasnya dan saya belum ada titipan berkas dari dosen lain yang tidak sempat hadir hari ini, jadi saya mau bantu dulu untuk membereskan berkasnya. Oh iya, jadi untuk hari ini sampai sini saja ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum saya sudahi. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap untuk contoh ini sudah cukup jelas. Tugas kalian selanjutnya adalah mengabsen, absen di si akad. Absen di si akad hanya 60 menit. Jadi jangan sampai terlewat. Absen di si akadnya saya sementara buka nih, tunggu bentar ya. Kenapa? Kenapa? Sudah otomatis akan tersave kok di drive kamu. Oh ya, ini Google Spreadsheet nggak mesti kita save, itu sudah otomatis tersave. Tadi kamu udah bikin kayak ini sudah otomatis. Coba kamu buka drive, di drive saya, coba klik drive saya tuh. Di situ dia otomatis akan ada. Dia ada di situ. Ada di situ kan di siswa tuh. Itu data siswa image, itu nanti adalah foto-foto dari data siswa yang sudah kamu bikin tadi, yang sudah kamu input.